Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Nuwun sewu menika kula damel maca pat pocong kanthi irah-irahan pocong tulus. Kula pisung-sungaken kangge Mas Tulus. Mangke saking inggil dugi ngandhap badhe terbaca tulus. Mugi dadosaken karman ing penggalih. Tansah tulus uripe mung kanggo nglipur labuh ing budaya upayanen kanthi becik sesantine dimen lestari widodo. Monggo matur nuwun, sukses selalu Mas Tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar orang baik, sehat semua ya? Aduh, ada Mas Tulus malam ini nggak bisa tidur, jadi syuting pagi kayak agak-agak gimana gitu ya. Gimana? Biasa, kalau syuting vlog itu paling enak selepas duha, jam-jam setengah 10, antara jam 8 sampai jam 10 pagi lah. Itu paling enak buat syuting, karena lagi fresh-freshnya, karena baru bangun tidur. Baru bangun tidur, habis sholat subuh, tidur, bangun lagi, mandi, terus sholat duha itu enak banget rasanya. Dan kalian tahu manfaat sholat duha itu apa? Sholat duha itu mendatangkan rezeki dari mana saja. Bener Mas Tulus, bener banget. Tar dulu ya, tak mundurin sih. Yes. Aku ketoknya gede ya nih kene rek. Lemah sama ki kuru teman. Aku tuh kurukan daging. Di video awal tadi sudah saya sampaikan, sudah saya tayangkan video tentang beliau yang bernama Ki Geter Pramuji Widodo, yaitu salah satu maestro ataupun salah satu senior dari warga Laras, yaitu beliau adalah teman dekat ataupun rekan dekatnya Ki Seno Nugroho almarhum, dan saya adalah salah satu orang yang sangat beruntung karena beliau membuatkan pucung ataupun pocong tulus yang artinya itu doa bagi saya juga. Kemudian ketika hurufnya itu ditarik dari atas ke bawah, bacaannya adalah tulus, TULUS. Aduh, Jan. Swarga dunyo tenan wis. Saya nggak tahu kenapa Allah memberikan saya akses akhirnya bertemu dengan beliau. Dan satu lagi, mungkin hari ini kita bakal bahas soal Ki Geter Pramuji ya, karena saya sudah izin dengan beliau, bahkan saya sudah minta nomor tanggal lahir, saya sudah minta netonnya. Jadi saya sudah berkomunikasi secara langsung. Jadi nanti jangan ada lagi begini, Mas dulu sudah minta izin belum sama ininya gitu. Jadi tolong ya, ini sudah langsung beliaunya sendiri. Bahkan video yang jenengan beliau kirim tuh monggo menika kula pisung-sungaken kangge Mas Tulus. Besok kula jenengan upload teng YouTube nggih monggo, mboten napa-napa, wonten kirangnya nyuwun ngapunten. Jadi beliau sudah memberikan wewenang saya untuk diupload di YouTube, di media sosial, ndak apa-apa. Terus saya juga sudah ngomong suatu ketika nanti kita bikin obrolan ya Ki, maksudku aku ngobrol sama dia via telepon saja, by phone. Jadi saya bisa komunikasi dengan beliau, kita
berkonsultasi lewat telepon, secara suara ya. Via suara saya ingin mewawancarai beliau, asik. Jadi tunggu waktunya, tunggu masanya supaya nanti beliau ada waktu. Jadi saya juga ngatur waktu buat syuting, beliau juga ngatur waktu buat diwawancara. Jadi saya sudah ngobrol sama beliau. Saya izin untuk mengangkat sosok jenengan, boleh ya Ki? Boleh, silahkan, monggo. Terus saya juga sudah ngomong kalau nanti suatu ketika saya akan undang sampean buat ngobrol sama saya di sini, buat sekedar tektokan sama saya via telepon. Kata dia, beliau siap, monggo kerso. Jadi saya tuh nggak ngerti kenapa saya sekarang jadi satu, memang dari dulu saya sudah mengidolakan yo. Apalagi beliau adalah salah satu sosok teman atau rekan dekat dari Ki Seno Nugroho. Satu, saya memang sudah mengidolakan mereka semua. Semuanya saya idolakan, jujur ya. Semua saya idolakan, termasuk Ki Geter yang beliau itu bisa menciptakan, itu instan banget loh guys. Aku dapat kontak WhatsApp-nya jam berapa ya? Pokoknya selang beberapa menit atau enggak beberapa jam ya Ki. Beberapa jam setelah beliau komunikasi dengan saya, beliau langsung memberikan pucung tulus tadi. Jadi secara spontan dia itu bisa menciptakan tembang ataupun gending itu secara spontan. Buat saya spontan karena itu tuh sebentar banget ya ampun. Paling selang berapa jam Toto ngirim video ke saya, Mas Tulus, aku lo gak ada video kalau paringin jenengan. Terus isinya itu ternyata pucung tulus. Dan bukan nggak beruntung kurang beruntung saya sebagai seorang awam biasa yang jujur saya sendiri bukan orang yang tahu tentang kebudayaan. Jujur saya nggak ngerti sama sekali. Jadi beliau tuh ngirimin jinglenya Warga Laras aja, terus beliau mengirimkan lagi partitur tuh, nada-nada gitu ya. Aku kiblas ra ngerti, serius. Aku tuh nggak tahu bagaimana cara membaca nada, membaca partitur. Sama sekali saya buta karena saya nggak tahu menau dalam hal itu. Jadi aduh, aku minta maaf. Ki Geter, saya tidak bisa memahami apa yang harus saya baca karena saya benar-benar buta. Saya di sini saya memang ingin melestarikan budaya, tapi jujur saya bukan orang yang mengetahui budaya. Saya benar-benar orang buta, benar-benar orang Jawa, pujasera, anak yang lahir di Sumatera, tapi memang asli keturunan Jawa, tapi suka dengan kebudayaan, lalu ingin mempelajari itu. Dan kalau untuk sesuai dengan partitur, kemudian nadanya di mana, inilah mau copat ini, kemudian selindro songo ini itu, belas aku ora paham. Tapi saya sangat berterima kasih. Bahkan ketika saya mendengarkan pucung itu saya nangis ya, karena isinya itu sebagian adalah doa teman-teman. Jadi saya sangat bersyukur sekali karena saya bisa mendapatkan akses untuk bertemu mengenal beliau. Saya berdoa kepada Allah semoga suatu ketika kita bisa bersilaturahmi secara langsung. Kebetulan nanti tanggal 25 beliau wayang Cilimen ya. Ki Geter adalah dalang yang membawa wayang Cilimen, yang membawakan wayang Cilimen nanti tanggal 25 Desember. Kebetulan beliau juga ulang tahun, dan insya Allah Mas terus nanti nyawer di sana ya. Pokoknya buat bolo-bolo Seno semua, Mas Gatot Jatayu, aku kabeh yang berhubungan dengan dalang Seno, Ki Seno Nugroho, saya semua fans sama jenengan. Saya sangat support jenengan, saya sangat mengidolakan jenengan semua karena jenengan adalah sosok-sosok yang luar biasa yang menginspirasi saya untuk lebih memahami atau mengetahui atau mencintai budaya ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam sebelumnya. Saya ucapkan kepada seluruh subscriber Master dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote. Untuk yang punya Papua, apa kabar? Sehat selalu buat Pak Sam bersama rekan-rekan kerja di sana. Semoga Allah permudah untuk segala urusan baiknya. Allah permudah untuk rizki dan juga kesehatan selalu, amin ya Allah. Yang punya Timika, Jayapura, Merauke, kemudian Sorong, kemudian yang ada di Manokwari. Halo, Manokwari juga sehat selalu ya. Yang ada di Kalimantan sana untuk bundaku, Bunda Sriatun, sehat selalu Bunda, banyak rezeki, Allah bersama jenengan ya. Kemudian yang punya Pasir, Bontang, kemudian Balikpapan, Palangkaraya, terus Banjarmasin, terus yang ada di Nunukan juga di sana ada. Dari Berau juga, pokoknya di Kalimantan semuanya, yang Mbak Ika, Mbak Evi, Mbak Nana, Bang Muhammad Yusri juga, ada Mukhlis di sana, pokoknya semuanya punya Sambas juga sehat selalu ya. Dari Sumatera, Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, halo Bengkulu, apa kabar, sehat? Pekanbaru Riau, Batam juga untuk yang punya Palembang, terus yang punya Bangka Belitung juga di sana, ada Lampung. Halo Banten, apa kabar yang punya Cikoko? Ke Cikokol ya, bener Cikokol apa Cikoko sih? Terus yang punya Balaraja juga, ada Merak, Anyer, Cilegon, pokoknya semua yang ada di Banten semua tempat terkecuali ya. Depok, Tangerang, Bogor, Cikarang, Bekasi, Cikampek, Karawang, juga untuk yang punya Bandung, Cianjur, kemudian Tasikmalaya, Garut, Subang, Majalaya, terus yang punya Indramayu dan juga Garut. Buat Bapak
Ilyas yang punya Indramayu apa kabar? Sehat ya Pak? Yang punya desa Amin, semoga bisa silaturahmi lagi nanti ke sana. Mama kalau panen ajak Tulus lagi ke sana ya. Ini nggak tahu kenapa hari ini Jakarta panas banget ya. Hawanya tuh langsung gerah-gerah gitu loh. Aku nggak ngerti. Eyang ngurung mulai-mulai dari tadi malam. Tadi subuh saya sholat saya masih ngeliat beliau tapi pergi lagi. Katanya ada urusan. Aku kira Eyang itu tiba-tiba pergi ngomong ada urusan gede, aku deg-degan. Deg-deganku apa? Kadang-kadang itu Toto pergi, Toto ada berita gitu lah. Aku deg-degannya di situ. Mudah-mudahan sih perginya bukan karena sesuatu yang besar ya, karena aku saiki hitungannya nek diomong Eyang yo yang sing ngomong aku, karena beliau itu aduh sosok yang keibuan banget. Saya merasa didampingi ibu saya kalau sama beliau itu ya. Bahasanya alus, lembah mana, bedo karo sitoke kae. Sitoke iki lah yang ini asli dari Surakarta. Kalau yang Lokito kan dari Surakarta asli. Maksudnya dari tengah lah intinya gitu. Terus si yang Ronggo itu dari Jawa Timur. Basicnya Mojopahit, coy, dari Malang katanya. Jadi cara bahasanya itu ya cak ngono kae wis biasa ketemu aku ki yo. Lah apa kabare, Cuk? Ya apa sih? Gitu-gitu bahasanya. Jadi bertolak belakang sama yang Lokito. Jadi mereka tuh nggak pernah bisa, maksudnya secara signifikan yang Ronggo dan yang Lokito itu kalau berdampingan bisa, tapi kalau untuk ngobrol tuh mereka pasti bertolak belakang. Jadi yang tuh ya, ngomong apa toh? Jadi sedangkan yang Lokito itu bahasa kasarnya itu cuman bahasa kowe. Kowe aja itu kalau udah jengkel banget udah sangat gerah baru dia keluar kowe. Karena aku kadang-kadang lanjenengan ki lho Mas Tulus. Jadi bahasanya ke aku tuh ya ndak pernah sampai merendahkan diriku gitu, ndak pernah, tetap Mas. Mas, kemudian kadang-kadang yo le yo nang. Jadi bahasanya itu lembut. Yang Ronggo ki lambe elek. Dadi yo kuwi sering cekcok. Purwakarta, kemudian yang punya Cilacap, Tegal, Pemalang, Cikampek lagi. Yang punya Banyumas juga, Tegal, Cilacap, semuanya di sana. Wonosobo, halo, sehat selalu. Ada Semarang, Weleri, Rembang, ke Kendal, terus yang punya Magetan, Kudus, Pati, Batang, Jepara, terus Ngawi, Blitar. Blitar ngerti toh? Ngawi. Tuh, kebiasaan kamu ya. Terus yang ada di Klaten, Wonogiri, Sragen, ini sing mulih nganu netok, macane tok, mbubongin ngendi karo aku. Ketoke pacaran kaya yang Lokito gitu. Terus untuk yang ada di Solo, Jogja, Magelang, terus Muntilan juga, kemudian Sukoharjo, Malang, Jombang, terus Ponorogo, Tulungagung, Sidoarjo, Mojokerto, Surabaya, kemudian Jawa Timur ada Banyuwangi sama Madura, terus NTB, NTT, sama Pulau Bali. Semuanya di Indonesia ya, tanpa terkecuali. Pokoknya semuanya. Yang belum tersapa jangan lupa nanti tulis di kolom komentar. Jadi kan pengen disapa, pengen di absen, boleh. Klik di kolom komentar, Mas Tulus, nami kulo Mas Yanto, kulo saking Semarang misalnya, nggih. Jadi kayak Mas Yanto Tembalang tuh kan sering kirim-kirim gitu. Mas Surip yang punya Gresik, Mas Tulus kulo Mas Surip teng Gresik, disapa. Jadi kalau mau disapa, Mas Tulus kan pasti buka YouTube Studio tuh. Nanti setelah buka YouTube Studio ada nama jenengan, terus ada nama daerah jenengan. Kok iki panas banget kono foto yang? Lambe nelek. Oke. Wong tuh orang ngerti tuane yang ngono kuwi. Oke, lanjut lagi untuk yang ada di Malaysia sana, apa kabar buat Bang Muhammad Ridwan, sehat selalu. Buat Pak Abdullah, buat yang punya Singapura, Bapak Muhammad Yahya, sehat selalu Pak. Mbak Haryanti, Taiwan, Taipei, Hong Kong, Macau, terus yang punya Jeddah, Arab Saudi, Qatar, Jepang, Korea juga, Swiss, Los Angeles, Jerman juga, yang punya Sydney. Kemudian yang ada di Brunei Darussalam buat kakakku sana, buat kakakku, buat Kak Ajijah, sehat selalu. Semoga berkah, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Lanjut ke YouTube Studio dulu. Ada siapa di sana? Hah? Sama tak bandem anu. Wong tua kok omongannya elek. Niki saking sinten ya? Oke, Mas Bancak Doyo, terima kasih. Mas Tulus coba ulas tribut tuh Seto Seno Nugroho di channel Gatot Jatah Yuki. Kapan-kapan mungkin kalau bika nggih Mas. Tak screenshot dulu sebentar ya. Mantap Mas Tulus penjelasannya. Kevin Edward Lisnar, terima kasih. Mbak Aji Kuaci Malang hadir Mas Tulus. Semoga channel sukses selalu untuk Mas Tulus. Semoga saya selalu diberikan kelancaran rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, terima kasih. Kemudian ada Mas Ramadan Fadilah, belakang rumah Mas Teh hadir. Kagem Mas Tulus sugeng tepang nggih. Jan laras tenan Mas sambil ngopi nggih, sembah nuwun nggih.
Lajeng wonten Mbak Ajeng Andini sembah nuwun sami-sami Mbak pun nggih podang kuninge aku ora ndutang karo sampean ya gantian sampean sing ndutang karo aku. Lah wis diputerke gak urung nyawer ki. Lah iya, berarti kan jenengan ndutang karo aku gantian. Ada Mas Botakin Games di sana. Makasih Mas Tulus infonya tentang Mas Gadang dan Mas Gading. Yang penting mereka sudah mengenal mulai tertarik untuk berkesenian, melestarikan budaya Ringgit Purwo. Nggih, sembah nuwun. Nisma Monica terima kasih, Ami Anja juga terima kasih. Amin ya Allah, salam budaya. Fatima juga terima kasih. Mas Agus Suseno salam budaya Mas Tulus, semoga sehat selalu. Amin. Ada Mas Widi Sumantri. Ada Mas Andi Fajar juga terima kasih banyak ya. Di sini masukannya adalah katanya wes gak usah dibahas soal keluarga besar almarhum Ki Seno Nugroho. Biarkan alam yang memproses katanya. Sembah nuwun ya Mas ya. Masukannya saya terima kasih banyak. Kemudian Bariana SKM ada Mbak Tika. Tiga Raksa Tanggerang dari Mbak Suryani terima kasih banyak. Terus Mbak Suryani juga terima kasih. Mas Rosidi juga terima kasih banyak. Indro Hartono. Mbok apusi apa ya roh ya sampean sing nonton sing pekok sapa? Nek aku ngapusi kok sampean tonton. Padha pekoke kula kalian jenengan. Mbak Suryani. Assalamualaikum Mas Tulus nggih wilujeng dalu tiga raksa sembah nuwun. Teh Yulianti terima kasih juga Mas Suparno di sana. Mbak Asri terima kasih banyak. Katanya oh tenang aja Mbak Asri apa sih yang enggak buat Mbak Asri? Tar tak traktir bakso ya. Ada Mas Surip lama nggak nyimak kemana Mas Surip? Mas Miatun yang punya Jepara sehat selalu terima kasih sembah nuwun. Eko Suharyanto terima kasih Mas Tulus doanya semoga anak-anak kami anak gading nak gadang warga laras dan untuk semuanya kondur sami doa terbaik kami untuk Mas Tulus sekeluarga yang Lukito dan juga yang Ronggo salam sejahtera salam budaya terima kasih sembah nuwun Mas Eko. Terus oke Mas Dapa Fakhri Alfarizi terima kasih banyak. Nanti saya baca lagi ya. Reno Rutio, Mbak Vera Ajrih juga terima kasih. Ada Bu Suryani, ada Mas Ardi Gali, terima kasih. Kolab yuk, ayo kapan? Bunda Ina, Mas Tulus sering nyimak loh, terima kasih Bunda Ina. Ada Mas Dasuki yang punya Pemalang juga di sana. Terharu lihat Mas Teh bahagia, terima kasih Mas Teh sami-sami. Terus Kak gambarin wujud yang Lukito dong. Retno Bunda Keke. Yang Lukito itu kalau lagi cantik banget. Biasa sih pernah melihat ibu-ibu yang usianya dewasa tapi usianya dewasa tapi anggun, tapi manis, cantik. Wes tuwa tapi di meraati gitu loh. Dilihat itu enak. Beliau itu sosoknya seperti itu. Tapi lek wis isik kesel, lek isik kesuh, bentuknya kaya Betari Durga, jan persis kayak Betari Durga. Iso enek nganune kae lho coy. Ngerinya eyang itu kalau lagi marah ya. Kalau dia lagi murka itu bisa jadi seperti itu. Jadi kalau digambarkan sosok beliau tuh yo ayu yo iki tapi nek kene kembening ning saiki seplok tak seneni yang kan di sini teman-teman jinku muslim semua gitu. Jadi sekarang kalau pakai kemben tuh ya kemben kebaya yang ininya tertutup sekarang. Seringnya dia pakai baju kuning sama hijau. Aku ndak tahu sih maksudnya beliau dari mana, saya ndak bisa membuka secara detail tapi bentuknya kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya digambarkan yo tingginya ya sesuai proporsional, kemudian ayune ki nek dibilang ayu sih sebenarnya lebih ke anggun sih kalau kata saya, karena beliau sudah dewasa, sudah tua sekali wis atusan tahun coy umure. Sudah tua tetapi itu iki nggak ngerut-ngerut gitu loh coy. Tua tapi nggak ngerut-ngerut, cantik gitu loh. Cantik, domone cantik, tua kok cantik. Cantik apa enggak tuh Mas Terus? Cantik sebenarnya, cuman ini nih nggak ada kerutan dia walaupun dia tua. Dia tuh tua tapi nggak ada kerutan. Sanggulan tok gitu. Kalau lagi pas habis pulang rias, jadi eyang itu kan profesinya rias pengantin, terus dia itu juga penari-penari juga di alam sana di beberapa kerajaan gaib juga beliau sempat nari, terus ngerias anak-anak raja jin segala macam. Jadi beliau pekerjaannya seperti itu. Jadi kalau pas habis pulang rias terus langsung ke sini, iku ambune coy, melati kijan mak breng ke hidung sampai yang kadang-kadang berjam-jam aku belum bisa lupa baunya. Sampai kadang kalau pas beliau datang tuh ya lengkap. Di sini emas semua itu. Kadang-kadang yang jaluk masih sitok yang. Kadang aku minta tuh gini, ya tak kei tapi tanganmu hilang siji. Ngomong apa coba? Aku kalau dia sudah berbicaranya seperti itu ya wes tolek iki dalanmu ki kuwi, aku iki. Jadi kita nggak usah saling ini. Cuma alhamdulillah beberapa orang yang minta tolong melalui saya banyak yang merasa mendapatkan mimpi didatangi sama eyang. Jadi
ada beberapa orang yang datangin sama Eyang yang alhamdulillah sakitnya sembuh katanya. Jadi aku mendapatkan telepon, termasuk Nisma juga sama ya, mimpi didatangi Eyang, kemudian merasa dipijit, sakit, tapi setelah itu bangun sembuh, ternyata sakitnya sembuh, itu alhamdulillah. Jadi kalau memang jenengan dimimpiin beliau sosoknya seperti apa, semoga kerso. Cuman yang pasti adalah sosoknya proporsional, yo sanggulan, menggunakan baju yang serba hijau, kulit selendang iki kuning, yo kadang-kadang pakai merah. Kalau lagi seneng ya lagi pakai apa. Jadi warna-warna. Cuman ketika dia sudah marah, ya seperti itu, persis Betari Durga. Mulutnya itu bisa lebar banget gitu loh, gede banget cara bicara. Aku juga kadang-kadang kalau pas ada yang nakal sama aku, apa nakal sama anak cucunya dia lah, maksudnya anak-anak cucunya dia ada yang nakalin, atau orang-orang yang dia sayang tuh dinakalin sama orang, wah dia tuh bisa langsung yang gitu, ngeri pokoknya wis. Kurang lebih sosok yang lu kita seperti itu ya. Oke, baik, kita langsung ke topik pembahasan hari ini. Karena tadi saya diberikan beliau Pocong Tulus ya, Pocong Tulus salah satu dibilang gending apa mau copat, aku juga gak terlalu paham, nek kleru nggih nyuwun ngapunten. Tapi dalam hal ini itu doa. Jadi saya rasa boleh saya aminkan, karena saya setelah berkali-kali saya baca, saya dengarkan pun saya nangis. Kemudian saya aminkan doanya ya. Terus sepertinya itu adalah doa. Sebenarnya terselipnya doa, apalagi ketika dibaca dari atas ke bawah itu tulisannya tulus, T-U-L-U-S ya. Kurang lebih seperti ini. Saya nggak bisa bawa seperti yang beliau nyanyikan tadi ya. Jadi kata-katanya seperti ini. Pocong tulus, tansah, T-nya itu tansah tulus, U-nya itu uripe mung dinggo nglipur, hidupnya untuk menghibur. Kalau T-nya itu tansah tulus, selalu ikhlas, selalu tulus. Kemudian yang L-nya itu labuh ing budaya atau mencintai budaya. Kemudian U-nya itu upayanen kanthi becik, lakukanlah dengan baik. Kemudian S-nya itu sesantine dimen lestari widodo. Amin. Didoakan supaya saya selalu lancar dalam segala hal. Kurang lebih seperti itulah ya. Dan kurang lebih bunyinya seperti itu. Kalian kalau jenengan pengen dengerin, tadi di depan kan sudah saya putar videonya. Dan saya ingin mengangkat sosok Ki Geter Pramuji Widodo. Beliau adalah salah satu, nama lengkapnya adalah Ki Geter Pramuji Widodo ya. Tanggal lahirnya cukup di saya aja. Ya besok kan udah ketahuan. Ki Geter lahir tanggal 25 Desember ya. Tanggalnya gak usah, natonnya gak usah, wes urusannya Mas Tulus. Jadi saya sudah lama mengamati ya, kayak Mas Denko, Mas Mantri, Mas Gatot Jatayu itu sebenarnya begini teman-teman. Kalau kita membahas satu sosok, satu media atau satu nama itu, bagi saya itu sangat mudah sekali, karena dengan melihat nama kemudian tanggal lahir, saya sudah bisa membaca karakter orang itu seperti apa. Dan itu sudah saya miliki kemampuan itu dari kecil dulu saya sudah tahu. Jadi kalau misalnya saya ngangkat ke si A, si B, si C itu gampang. Cuma kan kita perlu takutnya nanti kalau misalnya ada yang tersinggung juga, misalnya seperti itu. Kecuali dia adalah tokoh publik atau mereka itu adalah public figure atau artis. Jadi ya mau nggak mau kita bisa jadi tiba-tiba nanti suatu ketika saya dibahas orang atau apa. Jadi banyak hal yang harus kita kecualikan. Meskipun terlihat lancang, lu nggak ada izin tapi lu bahas juga lah. Mereka public figure, hak mereka untuk dibahas. Jadi mereka memang sesuatu yang harus dibahas. Kalau misalnya jenengan larang saya untuk membahas public figure, ya kayaknya susah. Karena kadang-kadang saya juga perlu membahas ini ya. Yuk kembali ke Ki Geter Pramuji Widodo. Dari sebuah namanya saja saya sudah bisa menyaksikan kalau beliau ini adalah sosok yang tegas, lembut. Ya orangnya itu tegas, lembut, neng ora kok kayak ngomong. Tapi ketika dia sudah mulai berbicara, ketika dia sudah memulai, dia itu suka diam kalau misalnya sudah memiliki pemikiran, pikiranku gini, tapi setelah saya katakan tapi tidak diterima pun dia akan diam. Tetapi ketika dia sudah memuncak marahnya, ojo teko wong, dia akan melebihi buto kalau udah marah. Itu namanya dari tanggal lahir yang beliau sampaikan di sini ya. Karena ada beberapa ada kosakata ganjil di situ, ada angka 5 dan juga angka 7, 1 dan juga angka 3. Angka 5, 1, 9, 7, dan 3 ini komponennya semuanya ganjil. Jadi bisa dipastikan masih agak sering keluar masuk gitu loh. Jadi beliau ini
satu sosok yang memang bisa mengayomi, kemudian orang yang luar biasa. Karirnya juga bukan karir yang sembarangan karena beliau adalah salah satu dalang besar juga loh. Beliau tuh dalang terkenal dan sering mentas juga, hanya saja intensitasnya tidak se-viral Ki Seno Nugroho. Jadi kemana-mana pasti Ki Seno ngajaknya Ki Geter karena beliau adalah orang yang berkompeten di bidangnya. Jadi kalau dikatakan beliau adalah sosok yang tegas, kemudian lembah manah, halus, saya setuju. Karena beliau sosoknya adalah sosok yang bijaksana terlihatnya. Apalagi sekarang, karena saya sempat berbicara dengan beliau. Beliau menyampaikan, Mas Tulus, saya itu senior di Warga Laras. Jadi ya mau nggak mau saya harus menjaga ini, saya harus bla 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 bla. Ya memang sudah seharusnya seperti itu. Jadi kata saya sih, menurut saya pribadi, sudah sangat wajar ketika seorang Ki Geter itu dijadikan ketua atau dijadikan oleh Warga Laras sebagai salah satu orang yang dituakan di Warga Laras, karena saya rasa beliau dalam berorganisasi memang kebapaannya bagus. Jadi Ki Geter ini memiliki tingkat kebapaan yang bagus. Ada satu naungan, ada satu aura pribadi yang saya lihat. Maaf, saya harus bilang apa adanya Ki Geter ya. Ki Geter jangan tersinggung. Saya harus bilang apa adanya. Jadi auranya itu bisa terbangkitkan, tapi Ki Geter harus stay yang baik, posisinya harus baik dulu, harus benar semuanya. Jadi Ki Geter adalah salah satu orang yang agak sedikit gampang pemikir, orangnya pemikir. Jadi kalau sudah mikir bisa diangan-angan berhari-hari, kemudian nanti akhirnya terbengkalai yang harus dikerjakan. Jadi itu sebenarnya. Kalau dilihat secara aura, jenengan memiliki aura yang sangat bagus. Makanya kan aku bilang, waduh, wetone iki jane weton apik. Jadi weton pemimpin, ya. Weton yang jenengan punya sama tanggal lahir yang jenengan punya itu kalau buat saya adalah weton yang biasanya dimiliki oleh para pemimpin, orang-orang yang di atas orang, jadi bisa mengayomi orang. Jadi kalau sekarang jenengan memang ditugaskan ibaratnya mengayomi Warga Laras atau jadi ibaratnya tuh tetuanya di Warga Laras, buat saya wajar, karena secara garis besar, secara tanggal lahir, kemudian neton, jenengan itu adalah orang yang pandai merekrut orang untuk berorganisasi, dan jenengan pantas menjadi ketua di antara beberapa orang. Tetapi sayangnya adalah satu, karena pada dasarnya Ki Geter masih memiliki pemikiran yang belum mantep, belum jeleng. Saya ngomong untuk aku, yogi ya jangan suka aku. Jadi jadi saya sudah bilang sama yang saya jenengan coba cek beliau ini dari segi saya begini, dari Eyang begini. Jadi kalau menurut Eyang kurang mantep, kurang adep mantep. Jadi kalau misalnya sudah mantep, sudah waktunya. Jadi untuk melangkah ke situ sangat bisa, sangat ada, sudah terlihat. Aku jujur ya, Ki, aku jujur, aku pribadi itu sebenarnya kurang suka lakon-lakon yang klasik. Aku sebenarnya kurang suka lakon-lakon wayang yang klasik. Aku lebih suka kayak Bagong Dadi Ratu, terus Petro Rabi misalnya, apa gitu. Saya lebih suka yang seperti itu. Jadi daripada yang klasik-klasik. Tapi jujur kemarin penampilan Ki Geter yang pas Celimen yang terakhir kemarin itu aku menikmati karena itu klasik. Kemudian jenengan bungkusnya itu klasik, ada bercanda-bercandanya sedikit. Kemudian lagu-lagu yang pas di bagian goro-goro pun ternyata juga klasik. Jadi di situ komplit banget, dan saya baru menyadari, oh ternyata kalau klasik ini ceritanya seperti ini. Karena sekali lagi, kalau klasik kan berarti ada nama-nama baru yang jujur saya itu di pewayangan kan saya nggak terlalu paham. Di dunia pewayangan saya nggak terlalu paham. Tapi memang saya akui kalau untuk membawakan cerita klasik, jenengan memang wis jago nih. Jadi saya rasa memang Eyang juga ngomong sih. Eyang juga kebetulan nonton kemarin yang pas jenengan bawa kisah membawakan cerita klasik itu, apa tuh judulnya aku lali yang saya tak buka endek Instagramnya Boloseno. Oke, nih yang kemarin Gondomono Luweng ya, membawakan lakon Gondomono Luweng, dan itu Eyang sempat nonton, makanya kan aku sudah mulai melihat. Kalau kata Eyang ya, ini kata Eyang lo kita loh Pak Ki Geter. Kalau menurut Eyang memang jenengan itu jago nih teng klasik. Istilah orang tuh pegang berarti ibarat orang kendaraan tuh jenengan kendaraannya sudah klasik. Jadi ya memang menurut Eyang
kecekele, terus Jose mantep iki ya pas klasik itu tadi. Jadi saya sendiri yang memang tadinya tidak mengerti, dan saya selama ini kiblat saya ke Kiseno saja, saya sudah mulai oh seperti ini. Jadi hanya karena jenengan ini kan orangnya kan berwibawa, terus dewasa, kebapaan gitu, terus membawa beberapa celotehan yang lucu itu tuh masih agak gimana gitu. Karena sebenarnya jenengan itu cocoknya membawakan cerita yang serius, yang klasik. Kalau menurut saya pribadi, ini menurut saya pribadi sama menurut Eyang juga sama, kebetulan kita satu pemikiran. Dan buat saya bisa menerima, saya bisa menikmati itu. Jadi kalau yang lain mungkin saya masih agak dalang A dalang B, aku apa sih nggak ngerti, aku nggak paham gitu. Jadi aku tuh kalau di alur cerita jenengan kemarin, jujur saya kan nontonnya pas siang ya, siang setelah saya lagi beres-beres rumah sambil saya puter, saya nggak nonton secara langsung saja, cuma dengerin aja, saya sudah bisa paham. Saya sudah mengerti, oh nanti tanamannya begini, ternyata suratnya dipalsukan dan lain sebagainya. Jadi saya bisa tahu tujuannya nanti seperti ini, karma jeleknya seperti ini yang kita dapatkan seperti ini. Jadi saya tuh tahu semua ceritanya, bahwa tentang dari negara A negara B ada salah satu patih ataupun apa yang memfitnah toh suratnya. Jadi saya tuh sebenarnya memahami Ki. Dan saya itu jarang bisa memahami cerita klasik, tapi dengan jenengan membawakan, jenengan bisa menyampaikan itu ke saya, dan saya rasa yang lain juga sampai gitu loh. Dan apalagi pendolopnya di sana itu, wadah, kayak Mas Gatot Jatayu bisa mendorong itu menjadi lebih Mas Kiswan tiba-tiba ngelontarin kata-kata yang lucu. Jadi kalian tuh memang sudah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Saya rasa Ki Geter dan Warga Laras itu tidak bisa dipisahkan lagi. Sudah memang siji Ki Geter iki sing nyetir, Warga Laras iki yo kendaraannya. Jadi harus ada yang membimbing, dan dalam hal ini mudah-mudahan kita doakan Ki Geter tetap bisa menjadi dalang klasik yang bagus, yang jos, serius lah, intinya itu dalang serius. Kalau Ki Geter itu buat saya harus serius, dalang serius. Lek digawe lucu rodok-rodok masih buat saya pribadi ya, karena saya melihat sosok beliau adalah sosok yang luar biasa tegas, luar biasa kebapaan. Kalau masih bawa lucu tuh masih agak aneh. Cuma lambat laun ketika diselipkan terus ya lama-lama nanti terbiasa. Dan nggak nutup kemungkinan juga kalau misalnya mau dibikin lucu pun juga nggak apa-apa, juga nggak masalah kalau buat saya pribadi. Jadi tentang Ki Geter sendiri itu yang bisa saya ambil, yang bisa saya ini. Dan alhamdulillah lagi memang betul ya, saya tuh percaya kalau orang-orang yang berbudaya, orang-orang yang berkesenian itu memiliki aura yang cukup bagus. Auranya masing-masing memiliki aura masing-masing. Dan saya melihat beberapa anggota Warga Laras ada yang memiliki aura-aura tertentu yang memang bagus sekali. Salah satunya adalah Ki Geter Pramujiwidodo tadi. Jadi saya melihat ada beberapa aura yang cakep sekali yang ikut ngomong Ki Geter. Saya tidak bisa menceritakan secara detail di sini, tapi intinya itu adalah tujuannya baik, positif juga. Jadi kita doakan teman-teman, doakan bersama-sama bahwa Ki Geter sehat selalu, diberikan kemudahan kelancaran rezeki, terus diberikan sesuatu yang lapang terus supaya bisa terus ngomong Warga Laras sampai benar-benar mereka ini kokoh, kuat. Karena sekali lagi Warga Laras saat ini sedang bergoyang ya, sedang bergoncang. Tetapi dalam hal ini bergoncangnya atau bergoyangnya karena satu hal yang mungkin saja bisa dianggap, oh iya kekuatannya itu kekuatan ibaratnya cekelan iki neng Ki Geter. Jadi kita doakan bersama-sama Warga Laras, Ki Geter, semua tim streaming, semua Boloseno, PWKS. Aku bukan sok-sokan mau nyari perhatian kalian, tapi betul saya sangat mencintai kalian semua. Jadi kalau untuk gabung di grup kemudian berini, jujur mungkin saya tidak bisa karena berbagai macam hal kesibukan saya juga. Tapi kalau mensupport secara ya seperti ini yang saya lakukan, saya insya Allah siap mensupport siapapun, apapun yang sedang kalian lakukan, asal dengan latar belakang budaya. Jadi saya sangat mendukung sekali lagi. Itu yang bisa saya sampaikan seputar menurut pandangan saya, mata batin saya soal Ki Geter Pramujiwidodo. Beliau kebapaan, beliau ke lembah mana alus, meneng-meneng, tapi kalau misalnya sudah melempar tuh agak ini. Cuman agak harus lebih hati-hatinya dalam segi keuangan, karena banyak kombinasi angka ganjil di tanggal lahirnya Ki Geter. Jadi agak sedikit harus lebih hati-hati dalam mengontrol keuangan, karena biasanya kalau orang-orang memiliki tanggal lahir yang cukup banyak angka ganjilnya itu biasanya lebih bocor, lebih gampang keluar masuknya. Jadi supaya lebih terkontrol lagi harus lebih hati-hati dalam mengontrol keuangan. Mudah-mudahan Ki Geter tidak ya.
Mudah-mudahan. Jadi hal-hal yang biasa saya sebutkan adalah ini menurut pandangan saya, dan mudah-mudahan tidak betul kalau misalnya yang saya pandang tadi adalah sesuatu yang kurang baik. Seperti itu kurang lebih teman-teman ya. Dan kita doakan mudah-mudahan Ki Geter menjadi apa yang beliau mau, tetap bisa melestarikan budaya, laris lek dalang, sehat badannya, lancar rezekinya, terus tetap bisa ngomong warga laras supaya terus menjadi grup ataupun karawitan yang terus ngeremboko, bisa melestarikan budaya dan terus dicintai sama seluruh masyarakat Indonesia ya. Dan segera bertemu atau segera nongollah dalang-dalang baru yang siap untuk, maaf, bukan menggantikan tetapi mengisi hal-hal yang biasanya diisi oleh Ki Seno Nugroho. Dan mudah-mudahan salah satu dalang-dalang itu akan muncul dari paguyuban warga laras sendiri, entah dalang siapapun nanti, entah Ki Geter nanti di bagian yang klasik, entah Ki Keswan bagian apa. Jadi mudah-mudahan ada recovery dari itu, dan mudah-mudahan semakin maju lagi. Saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan segala sesuatunya diberikan kemudahan, kelancaran, sehat terus buat Ki Geter, warga laras lancar, Boloseno, tim streaming, semua yang berkecimpung di bidang pagelaran wayang kulit Ki Seno Nugroho semoga diberikan kesehatan, kemudahan selalu. Dan tentunya juga untuk teman-teman yang saat ini ingin ikut berdonasi nasi bok, tiba-tiba larinya ke nasi bok. Sangat masih ditunggu karena di hari Jumat. Ayo jangan lupa bersedekah ya. Minimal Rp10.000 saja, maksimal terserah jenengan. Link nomor rekeningnya ada di deskripsi, jenengan tinggal klik di kolom deskripsi, kemudian jenengan bisa langsung transfer berapapun itu. Tadi pagi sudah ada masuk dana Rp200.000, terima kasih banyak. Masih timbun terus sampai di akhir bulan ini ya, akhir Desember nanti insya Allah di Jumat akhir bulan saya akan sumbangkan lagi insya Allah. Sementara mungkin ada 300 atau 250 nasi bok ya nggak masalah, berapapun yang terpenting kita tetap sumbangkan di hari Jumat berkah di akhir bulan Desember nanti ya. Sekali lagi terima kasih banyak, itu ulasan saya tentang Ki Geter. Semoga suatu ketika kita bisa ngobrol langsung dengan beliau ya, suatu ketika bisa ngobrol sama Ki Geter langsung, sehingga kita bisa tahu sebenarnya betul nggak sih yang Mas Tulus sampaikan, lalu bagaimana sih, apa sih. Kita doakan sekali lagi semoga hajat segala sesuatu yang Ki Geter harapkan, entah itu untuk kesejahteraan warga laras, entah untuk beliau sendiri, semoga diberikan kemudahan, kelancaran selalu. Yuk, sebelum kita tutup acara ini, sebelum kita tutup program ini, kita berdoa dulu sama Allah atas apa yang sudah kita terima hari ini, bersyukur, kemudian mendoakan teman-teman kita yang mungkin saja di luar sana sedang ada yang sakit atau yang sedang dalam masalah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Ya Allah, ya Tuhanku yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya Allah Engkau maha hebat, ya Allah Engkau maha menyembuhkan, ya Allah Engkau maha dahsyat, ya Allah Engkau maha di atas segala maha, ya Allah. Untuk siapapun yang lagi nonton video ini, ya Allah, mungkin sedang sakit, ya Allah, sakit apapun itu, ya Allah, moga Engkau segera angkat sakitnya, ya Allah, berikan kesembuhan, berikan obat terbaik untuknya, ya Allah. Untuk yang sedang dalam masalah, ya Allah, semoga Kau berikan solusi terbaik atas masalahnya, ya Allah. Untuk yang belum memiliki rezeki, semoga Kau limpahkan rezeki melimpah untuknya, ya Allah. Untuk yang belum bekerja, semoga lekas Kau berikan pekerjaan yang baik untuknya, ya Allah. Untuk yang belum bertemu jodohnya, segera Kau pertemukan dengan jodohnya, ya Allah. Untuk yang sudah bekerja, semoga Kau limpahkan kesehatan, rezeki melimpah, berkah barokah, sehingga bisa digunakan untuk bersedekah, ya Allah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin ya Allah, semoga Allah ijabah doa kita. Selagi terima kasih banyak, mohon maaf kalau jenengan penggemar Ki Geter yang mungkin tersinggung secara langsung, saya sudah minta izin kepada beliaunya ya. Suatu ketika nanti kita berdoa bersama-sama. Sekali lagi, muga dijabah sedoyo hajate Ki Geter, sedoyo kemawon ingkang disuwun kali Ki Geter nopo kemawon menika diparingi lancar, boten nenten kalangan dadeh, lek jare mamaku ngono kuwi. Dan semoga warga laras tetap jaya. Sekali lagi, insyaallah Ki Seno Nugroho adalah ahli surga, di surganya Allah, dan diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya. Amin ya Allah. Mas Tulus pamit dulu. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik.